Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada yang mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program ini saya mengajak kembali setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada untuk bersama-sama kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Karena dasar landasan kehidupan kita adalah firman Tuhan. Bukan apa kata orang tentang kita, bukan berdasarkan juga perasaan-perasaan kita yang sering kali berubah-ubah, namun hidup kita harus berdasarkan dan berlandaskan firman Tuhan. Sehingga tergenapi firman Tuhan bahwa langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan yang tinggal tetap tidak tergoncangkan dalam kehidupan saudara dan saya. Saudaraku, mari sama-sama kita siapkan hati kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap anugerah, buat setiap kemurahan dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami, dimanapun kami berada, mengambil waktu merenungkan firman-Mu. Saat ini kami mau buka hati kami mau sendingkan telinga kami untuk mendengarkannya. Karena itu Roh Kudus ambil alih pemberitaan firman-Mu ini, sehingga kami percaya kebenaran inilah yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam Kejadian pasal yang ke-27, Kejadian pasal 27 ayat 41, Alkitab katakan seperti ini: Esau menaruh dendam kepada Yakub. Jadi Esau sakit hati, Esau luka hati, yang akhirnya berujung kepada dendam kepada adiknya. Karena apa? Karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Jadi Esau ini ngomong sama diri dia sendiri. Jadi dia bergumam dalam hatinya, oh tunggu aja ya kamu ya, nanti kalau ayah udah gak ada, kamu selesai. Saudara, sebegitu parahnya orang yang menyimpan dendam dalam kehidupan. Bukan karena orang yang menyakitinya. Karena orang yang menyakitinya mungkin paling hanya menyakiti satu kali itu. Iya kan? Oke lah. Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Tetapi dendam ketika ada dalam hati kita, kecewa, luka, panas hati itu ketika ada dalam hati kita, maka dia menyakiti kita setiap hari. Jadi dengan kata lain kita begini saudara, orang yang menyakiti kita itu nggak bisa menyakiti kita terus-menerus. Tetapi dendam itu terhadap orang yang menyakiti kita, kecewa itu terhadap orang yang menyakiti kita, kepahitan itu terhadap orang yang menyakiti kita, itu berulang. Setiap hari, bahkan setiap saat. Setiap kali kita mengingat mukanya, mengingat kelakuannya, mengingat sikapnya, saat itulah tercoreng satu coretan di hati kita. Saat itu juga tercoreng satu sakit hati di pikiran kita, kecewa, panas hati, dendam, dan berujung kepada kehancuran. Yang ini terjadi dalam kehidupan Esau dan Yakub. Bukan hanya Esau dan Yakub, bahkan Kain dan Habel pun demikian. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dalam Kejadian 4 ayat 5, lalu tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Akhirnya Habel selesai, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Karena apa? Karena panas hati, nggak dianggap. Padahal bukan Habel yang menyakitinya. Iya kan? Nah, dari sini kita melihat betapa sungguh dendam, kepahitan, luka hati itu bisa menghancurkan hidup kita dan juga hidup sesama. Sangat-sangat mengerikan, saudara. Tetapi mirisnya, masih banyak anak-anak Tuhan yang mengaku anak-anak Tuhan, bahkan mengaku melayani Tuhan, itu masih bisa menyimpan dendam. Menyimpan dendam kepada orang tuanya, menyimpan dendam kepada adiknya, kepada kakaknya, menyimpan dendam kepada menantunya, mertuanya, kepada suami, kepada istri. Dendam, sakit hati, tapi giliran hari Minggu melayani dengan sukacita, nangis-nangis ketika menyembah Tuhan, keluar dari tempat ibadah, keluar dari tempat melayani, mulai lagi pasang hati yang lama, hati yang dendam, hati yang sakit hati yang kecewa, hati yang panas. Oleh karena apa? Karena perlakuan orang terhadap kita. Itulah sebabnya hati-hati sekali Alkitab sudah mengajarkan kepada kita, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari sana terpancar. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan,
Jangan sampai engkau lupa bahwa dendam itu bukan hakmu. Firman Tuhan katakan dendam adalah hakku. Hakulah dendam, hakulah pembalasan. Firman Tuhan bilang. Lalu bagian kita apa? Bagian kita mengampuni. Karena mengampuni itu untung bagi kita. Sama-sama bilang sama saya, mengampuni itu untung buat saya. Gak ada ruginya mengampuni, saudaraku. Justru dendam, kepahitan, kecewa, luka hati, panas hati, apapun namanya yang berhubungan dengan hati yang sakit, itu merugikan kita. Bukan hanya merugikan kita, tapi juga merugikan banyak orang yang ada di sekeliling kita. Karena pada prinsipnya orang yang sakit hati akan menyakiti hati orang lain. Orang yang luka cenderung akan melukai orang lain. Itu dampak biasnya daripada orang yang dendam, sakit hati, luka hati. Karena hatinya terluka, maka orang-orang di sekelilingnya juga pasti akan dilukai. Saudara dikasih dalam Tuhan, sebegitu parahnya dendam, kecewa, luka, menghancurkan hidup semua orang. Bahkan dalam Markus pasal 6 ayat 19, karena itu Herodias, iya kan, istri Herodes ini menaruh dendam pada Yohanes Pembaptis, dan bermaksud untuk apa? Membunuh dia, tetapi tidak dapat. Tapi akhirnya bisa memakai anaknya. Kata saat itu anaknya berulang tahun. Akhirnya apa? Memangga. Kepala Yohanes terpenggal. Oleh karena apa? Dendam dari Herodias. Sebegitu parahnya orang yang mendendam. Orang kalau udah dendam kepada sesamanya, saudara, gak peduli lagi orang yang lain tersakiti. Bodoh amat dia. Karena udah terluka gitu. Disitulah iblis mendapat kemenangan. Si jahat mendapat kemenangan. Mungkin saudara bilang sama saya, pendeta gak ngalamin sih apa yang saya alami. Sebagian lagi mungkin berkata, pendeta gak tahu sih bagaimana saya disakiti oleh si A, si B, si C. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, orang bisa berbuat sesuatu dalam hidup kita. Orang bisa melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Tetapi respon kita yang menentukan. Respon kita yang memutuskan. Kita yang bisa membatasi diri kita. Orang ini mau masuk sampai di hati saya atau di luar saya. Kita yang menaruh batasan itu. Sehingga kalau kita membuka pintu untuk hal-hal yang menyakiti kita, kita simpan dalam hati, ya kita yang bodoh, kita yang melukai diri kita sendiri. Bukan orang tersebut. Mungkin orang tersebut hanya itu tadi saya bilang, melakukan sekali, 2 kali. Tetapi dendam yang kau simpan, kecewa yang kau taruh, sakit hati yang kau terima dalam hatimu, itu melukaimu setiap saat. Bukan hanya setiap hari, setiap saat. Kalau begini siapa yang salah? Kitalah yang membiarkan diri dijajah, terjajah oleh bukan orang tersebut, tetapi oleh kedagingan kita sendiri, oleh perasaan-perasaan kita sendiri. Itu sebabnya penulis Ibrani katakan dalam Ibrani 12 ayat 15, jaga supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, menimbulkan kerusuhan, mencemarkan banyak orang. Jaga. Sama-sama bilang sama saya harus jaga diri saya. Amin. Jaga supaya jangan seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Orang yang menyadari kasih karunia Allah adalah orang yang tidak gampang kepahitan. Karena dia sadar, saya udah ditebus, saya orang banyak dosa, saya sudah diselamatkan oleh kemurahan Tuhan. Buat apa lagi saya simpan sesuatu yang tidak berkenan di hati Tuhan dalam hati saya? Amin. Jaga betul hidupmu. Jangan sampai kita menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Karena dampaknya akan tumbuh akar yang pahit. Dan akar pahit itu kecewa, luka, dendam, itu akan menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Hati-hati terhadap dendam yang akan menghancurkan diri kita dan sesama. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini kami mendengarkan firman. Oh Tuhan, tolong kami. Ingatkan kami selalu akan firman Tuhan yang hari ini kami dengar. Sehingga apapun yang orang lain buat dalam hidup kami, mungkin menyakiti, mungkin melukai kami, mungkin mengecewakan hati kami, tetapi itu hanya berlaku ketika kami mengizinkan apa yang orang lain buat itu masuk dalam hati kami. Tapi hari ini ketika kami mendengarkan firman Tuhan, di dalam nama Yesus kami tidak mau menyimpan segala sesuatu yang berbau busuk, yang berbau sampah untuk ada dalam hati dan pikiran kami. Dan biarlah hati kami dipenuhi damai, hati kami dipenuhi ketenangan. Bapa, hamba berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan, buat setiap orang yang mungkin hari-hari sedang menyimpan kepahitan, dendam terhadap sesamanya, kecewa terhadap sesamanya. Hari ini aku berdoa dalam nama Yesus, Roh Kudus jamah. Sehingga mulai hari ini Tuhan, mereka lepaskan pengampunan buat orang-orang yang menyakiti mereka. Sehingga mereka dipulihkan, mereka bangkit, dan mereka mengalami lawatan Tuhan. Hamba juga berdoa buat yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga mereka mengalami kuasa kesembuhan, impartasi kuasa darah anak domba Allah, memulihkan, menyembuhkan setiap kami. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami Allah.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.